Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani bin wa akhwati fillah rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kembali di sore berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesehatan. Dan Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita berbagai macam kenikmatan, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sunnah serta kenikmatan materi lainnya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kemudian salat dan salam kita aturkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita yang mulia, dialah uswah kita, dialah suri tauladan kita yang baik sebagaimana Allah Subhanahu wa taala nyatakanlah berikanlah fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Sungguh ada pada diri Rasulullah suri tauladan baik kalian bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan hari kiamat kelak. Ikhwani fillah wa akhwati fillah rahimani rahimakumullah jami'an. Insyaallah pada sesi bahagia ini kita akan sedikit membahas tentang keutamaan ilmu dan ahli ilmu. Perlu kita ketahui bahwasannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para nabi-nabi terdahulu mereka mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala berupa kitab-kitab. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Muhammad, Allah Subhanahu wa taala menyatakan fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Maka ketahuilah, maka ilmulah wahai Muhammad, tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan mohon ampunlah atas dosa-dosamu. Ini surat Muhammad ayat yang ke-19. Jadi ikhwani fi wa akhwati fillah rahimani rahimakumullah, keutamaan ilmu yang pertama bahwasanya ilmu perintah Allah Subhanahu wa taala. Ilmu itu perintah Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang menunjukkan kebaikan dunia akhirat adalah ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ilmu yang pertama kali seorang hamba ketahui adalah ilmu tauhid, bagaimana mereka mengesahkan Allah, bagaimana mereka mengucapkan Allah, bagaimana mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tujuan kita hidup adalah untuk beribadah kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala menyatakan surat Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia dengan tujuannya agar mereka beribadah kepadaku, agar mereka mentauhidkan, agar mereka mengesahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi keutamaan yang pertama bahwasanya ilmu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, atau menuntut ilmu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah menyatakan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tadi, fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam itu kalimat apa? Maka ilmuilah, kalimat perintah, ilmuilah, ketahuilah wahai Muhammad. Ya, ini menunjukkan bahwasanya perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi juga bersabda, "Talabul ilmi fariidatun 'ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu merupakan kewajiban bagi seorang muslim dan muslimah. Seorang ketika dia hidup, dia harus berilmu, belajar. Hal yang pertama mereka belajar adalah hal-hal yang urgen, hal-hal yang wajib, hal-hal yang rukun, bagaimana syahadatain,
bagaimana sholatnya Nabi SAW, karena sholat bukan rukun Islam. Bagaimana puasanya Nabi SAW, puasa itu termasuk rukun Islam. Bagaimana zakatnya Nabi SAW, bagaimana haji bagi yang mampu, bagaimana mereka melaksanakan ibadah haji, manasik haji. Ya, jadi ikhwan fillah wa akhwati fillah rahimani rahimakumullah jami'an, ini betul itu wajib ya, bagi seorang muslim dan muslimah. Ketika dia sholat misalnya, dia sudah balik, sudah paham apa itu sholat, dia tahu itu rukun Islam, maka harus pelajari sholat itu. Bagaimana sholat yang benar, bagaimana sholat seperti contoh Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi mengatakan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana melihat aku sholat. Ya, kita lihat bagaimana Rasulullah sholat. Dari mana kita lihat? Dari hadis-hadis Nabi SAW. Karena Rasulullah ketika hidup, para sahabat yang melihat Nabi SAW, para sahabat yang meriwayatkan hadis-hadis dari masa sahabat, masa tabi'in, tabi'in, kemudian ulama-ulama sampai ulama-ulama hadis Imam Bukhari, Imam Muslim, kemudian dibukukan oleh mereka. Di sini kita pelajari bagaimana tata cara sholat Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi mengatakan, "Shollu," sholatlah kalian, "kama ra'aitumuni usolli," sebagaimana aku sholat, kata Nabi SAW. Jadi ikhwan fillah wa akhwati fillah rahimani rahimakumullah. Yang kedua, ya, tentang ilmu, bahwasanya ilmu itu adalah wajib. Ya. Untuk ilmu adalah wajiban bagi seorang muslim dan muslimah. Kemudian yang ketiga, ikhwan fillah rahimakumullah jami'an, utama ilmu yang berikutnya adalah ilmu itu bisa mengantarkan seorang hamba menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Ilmu itu bisa mengantarkan seorang hamba menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Apa pembeda kita dengan orang-orang awam? Apa pembeda kita dengan binatang? Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan bagi manusia, khususnya bagi orang-orang muslim. Karena manusia sudah diberikan akal untuk berpikir. Dan kaum muslim mereka memiliki akal untuk berpikir. Tapi akal mereka tidak boleh mendahului nakal, yaitu Al-Quran Sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan mereka harus belajar. Mereka harus mengetahui bagaimana ilmu itu harus dipelajari, ilmu agama terutama, ilmu syar'i. Karena ilmu agama ini yang mengantar kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Kita semua surga Allah Subhanahu wa taala. Dari ilmu inilah kita dibimbing Allah Subhanahu wa taala di jalan-jalan kebaikan, di jalan-jalan keburukan. Apa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bihi tariqal jannah." Barang siapa yang berjalan dalam rangka menuntut ilmu syar'i, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan jalan dia menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Ini kita harapkan dari sebagai muslim. Kita semua ini masuk ke Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin mendapat kebaikan. Bagaimana tata caranya? Itu untuk ilmu agama agar kita dimudahkan masuk ke Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu jalan-jalan kebaikan. Makanya ketika Hudzaifah Yaman, sahabat yang mulia, dia pernah menyatakan, "Kana nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an khair wa kuntu as'alu syarr." Dahulu para sahabat Nabi, mereka bertanya pada Nabi SAW tentang kebaikan, sementara aku bertanya pada Nabi tentang keburukan. Untuk apa Hudzaifah yang bertanya tentang keburukan pada Nabi SAW? Ini belajar beliau. Beliau sudah tahu kebaikan-kebaikan, tapi beliau ingin tahu apa saja sih keburukan-keburukan itu, apa sih maksiat itu, agar beliau apa? Agar beliau bisa menjauhinya. Dia tahu ini syirik, dia tahu ini tidak sunnah, dia tahu ini maksiat. Untuk apa? Untuk kita jauh. Ya, untuk beliau jauh. Maka kita belajar tauhid, kita juga harus belajar syirik. Untuk kita jauhi kesyirikan itu. Apa sih bentuk-bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita pelajari sunnah, kita pelajari tidak sunnah yang bid'ah. Apa sih yang tidak ada sunnahnya? Illa oleh kaum muslimin. Kita pelajari hal-hal ketaatan, keimanan, kita pelajari kekufuran. Apa yang membuat kaum muslimin kufur? Apa saja hal-hal yang maksiat itu? Apa saja contoh-contoh dosa-dosa besar? Ya, jadi ikhwan fillah rahimani rahimakumullah jami'an. Ini untuk kita jauh. Kita belajar kesyirikan untuk kita jauh. Kita belajar tidak sunnah, hal-hal yang bid'ah kita ya untuk kita jauhi. Kita pelajari dosa-dosa besar, hal-hal yang maksiat untuk kita jauhi. Ikhwan fillah rahimani rahimakumullah jami'an. Jadi ilmu ini yang mengantar kita ke surga Allah Subhanahu wa taala.
Kita berharap dengan ilmu kita pelajari, kita datang kajian Islam, kita datang ke majelis ta'lim, kita mendengar ceramah-ceramah para ulama, para ustaz, atau membaca buku, membaca artikel agama ini agar apa? Agar dimudahkan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu sangat penting, terutama ilmu syar'i, ilmu agama. Ya. Kemudian rahimani Allah jami'an. Yang keempat, bahwasanya ilmu syar'i keutamaan yang lainnya adalah warisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namanya warisan, pastilah orang ingin mendapatkan. Sama seperti kita. Mungkin ada seorang yang memiliki orang tua yang telah meninggal, kemudian dia mendapatkan warisan, pasti dia akan mendapatkan satu sisi kesedihan ditinggal oleh orang tuanya, satu sisi lagi dia akan mendapat kesenangan. Dapat apa? Warisan. Bukan berarti dapat warisan dia senang mematikan orang tua, tidak. Dia senang karena mendapat warisan itu untuk memenuhi kebutuhannya. Dan ini sudah diatur dalam Islam bagaimana ilmu faraid, bagaimana ilmu pembagian warisan. Ya. Dan di sini kita ketahui bahwasanya Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi dan yang lainnya. Nabi SAW mengatakan, Innal anbiya la yurithu dinar wa la dirhaman wa inna rasul ilma faman akhadha bihi wa akhadha min hadhihi al-akhirah. Kata Nabi SAW, semuanya para nabi, mereka tidak mewariskan dinar, tidak mewariskan dirham, tidak mewariskan harta. Hanya saja para nabi mereka mewariskan ilmu. Maka barang siapa yang mendapatkan ilmu atau warisan tersebut, maka dia telah mendapatkan bagian banyak. Jadi para nabi mereka tidak mewariskan harta, tapi mewariskan ilmu. Mendapatkan ilmu. Ilmu dari mana nih? Ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan warisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu Al-Qur'an. Al-Quran dan Sunnah. Apa kata Syekh Utsaimin? Al-Quran nggak terlepas dari Sunnah, dan Sunnah nggak bisa lepas dari Al-Quran. Al-Quran yahtaju ila Sunnah, wa Sunnah tufassil Quran. Al-Quran membutuhkan Sunnah, dan Sunnah menafsir Al-Quran. Maka kata beliau, Al-Quran Sunnah itu, kata Syekh Utsaimin dalam Kitabul Ilmi, seperti dua sayap burung, Pak. Yang mana dua sayap burung ini kalau nggak ada sayap, tuh burung nggak bisa terbang. Dia punya sayap sebelah kanan, tak punya di sayap sebelah kiri, maka si burung itu terbang. Dia punya sayap sebelah kiri, kemudian tak punya sayap sebelah kanan, maka burung itu terbang. Itulah Al-Quran dan Sunnah, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Sebagaimana kita ketahui, beliau mengambil dari kutipan para ulama yang lain, para jamaah. Jadi penting, confident, rahimani rahimakumullahu jami'an, bahwasannya warisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Quran. Maka pelajari Al-Quran, pelajari sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Itulah warisan yang mulia agar kita mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat, agar kita mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Faman sudziya binar udkhilal jannah faqad faz. Barang siapa yang diselamatkan dari neraka kemudian dia dimasukkan surga, faqad faz. Bagaimana seorang itu mengetahui dia selamat dari neraka Allah? Belajar ilmu syar'i, pelajari Al-Quran sesuai dengan kemampuan dia, pelajari hadis-hadis Nabi, Al-Quran. Di mana belajarnya? Di kajian-kajian Islam. Dulu di majlis para ulama, para ustaz, mendengarkan kalam Allah, mendengarkan hadis-hadis Rasulullah SAW. Kalau dia ingin selamat, maka kata Nabi SAW, kullu ummati yadkhuluna jannah, setiap umat pun niscaya akan masuk surga, illa man aba, kecuali yang enggan. Qila man ya'ba, dikatakan kepada Nabi SAW, ya Rasul, man ya'ba, siapa orang yang enggan itu ya Rasul? Apa jawab Nabi SAW? Faman ata'an dakhala jannah, faman asani faqad aba. Barang siapa yang mentaatiku niscaya dia masuk surga. Karena di bawah Nabi adalah Al-Quran, yang di bawah Nabi adalah As-Sunnah. Faman asani faqad aba. Dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku, yang dia mendurhakai sunnahku, maka termasuk orang-orang yang enggan masuk surga Allah. Dia tidak mau surga Allah Subhanahu wa taala. Dialah surga Allah Subhanahu wa taala. Dialah dari ilmu agama, tidak mempelajari agama, dia enggak peduli dengan agamanya, enggak peduli apakah dia nanti masuk surga atau masuk neraka, enggak peduli. Ini orang yang enggan, enggak peduli dalam kehidupannya, dia mau ngapain dia terserah. Ya. Jadi ikhwan fillah rahimani rahimakumullah, ini bahaya seperti ini. Ya.
kita semua ingin kebaikan, kita semua ingin mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala, maka ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan kemampuan kita. Yang terutama adalah mengikuti ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, perintah-perintah Allah kita kerjakan, terutama yang wajib, dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ilmu adalah warisan Nabi Muhammad, Al-Qur'an dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berikutnya konfidin, keutamaan ilmu dan ahli ilmu, bahwasanya ilmu ini bisa mendapatkan pahala jariah. Pahala jariah adalah pahala yang terus mengalir ketika seorang itu meninggal. Berjalan itu pahala. Kalau kita melihat air di pegunungan, air yang mengalir, dia akan terus berjalan, terus kemana arah itu dia ikuti, air itu mengikuti arah itu, terus berjalan, gak berhenti. Apalagi kalau kita lihat air pegunungan turun ke bawah, dia kan gak berhenti, terus akan berjalan kemana dia mencari celah. Maka pahala jariah ketika seorang meninggal, dia akan terus berjalan walaupun orang sudah mati. Dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, yang dilakukan Muslim, idza matal insan inqata'a anhu 'amalu illa bi thalas. Ketika seorang meninggal, bani Adam meninggal, maka terputuslah amalannya kecuali 3 perkara. Yang pertama kata Nabi SAW, sedekah jariah, sedekah jariah. Yang kedua, ilmin yantafa'u bi, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, walidin shalih yad'ulah, doa anak yang saleh untuk kedua orang tuanya. Jadi sedekah jariah ini ketika seorang dia hidup, dia bersedekah, dia berinfak, ya dikasih makan anak yatim, atau dia punya uang, dia bangun masjid, kemudian dia punya uang beli Al-Quran, disumbangkan Al-Qurannya. Maka ketika orang-orang sholat di masjid dia, orang-orang taklim di masjid dia, orang-orang zikir sholat di masjid dia, orang-orang membaca Al-Quran yang dia beli, maka ketika meninggal insya Allah dia akan mendapatkan pahala jariah, mengalir pahala itu para jamaah. Orang-orang sholat di sini, orang sudah meninggal, yang punya masjid sudah meninggal, maka dia akan mendapat pahala jariah. Ini namanya sedekah jariah. Kemudian ilmin yantafa'u bi, ilmu yang bermanfaat. Ada seorang ustaz, dia belajar, kemudian mengamalkan ilmunya, kemudian dia mendakwakan ilmunya. Atau seorang ulama, dahulunya dia belajar, kemudian dia amalkan, kemudian dia mendakwakan. Ketika dia meninggal, ternyata banyak orang yang mendapatkan hidayah, banyak orang yang mendapat ilmu darinya, banyak orang yang beristifadah darinya. Maka ketika dia meninggal, pahala mengalir. Kenapa? Dia ngajari sholat sebulan, fulan ini sholat, ya Allah Akbar. Dari mana antum sholat? Dari Ustaz fulan, dari Syekh ulama fulan. Maka Syekh Ustaz fulan itu, insya Allah dia akan mendapat pelajaran. Kenapa? Karena dia mengajar ilmu, mengajar sholat kepada kawan tadi itu, saudara tadi itu. Maka pentingnya ilmu ini, ikhwan fillah rahimakumullah jami'an, kita ingat hadis Nabi ini bisa mendapatkan pahala jariah. Kita butuh pahala, kita butuh penolong nanti di akhirat, kita butuh penolong nanti di alam barzakh. Di antaranya apa? Ilmu yang tafa'u bi, ilmu yang bermanfaat, ikhwan. Maka kita belajar. Minimal ilmu itu untuk apa? Untuk diri kita, untuk istri kita, untuk anak kita. Kalau kita belum bisa berdakwah di masjid-masjid, belum bisa kita berdakwah di majelis-majelis, di halaqah, minimal untuk diri kita, untuk anak istri kita, kita semua ini mau kemana sama keluarga kita? Ini surga Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin mengajak istri kita sholat, anak kita sholat. Kalau kita nggak punya ilmunya, bagaimana kita bisa mengajak mereka? Kita nggak doakan diri kita nggak doakan istri kita biar dia istiqomah, biar dia memakai jilbab tutup aurat, agar kita menjadi anak soleh dan soleha. Kita doakan, belajar bagaimana mentarbiah istri, bagaimana mentarbiah anak, mendidik istri, mendidik anak ini. Dari mana kita tahu? Dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, dari para ulama yang mereka menuliskan tinta-tinta mereka. Ya. Maka kalau kita lihat, orang yang pertama kali mempelajari siapa? Rasulullah SAW. Kemudian para sahabat. Kenapa? Karena para sahabat mereka ambil ilmu dari Rasulullah SAW. Ketika Rasul meninggal, para tabi'in, generasi berikutnya belajar kepada para sahabat. Kemudian sahabat meninggal, muncul generasi berikutnya tabi'in,
belajar dengan tabi'in. Mereka juga mengambil istifadah oleh ilmu. Maka terus seperti itu sampai zaman sekarang. Jadi kita ini nggak bisa mengalahkan para sahabat, kita nggak bisa mengalahkan tabi'in. Kenapa? Karena gara-gara mereka lah, sebab mereka lah kita mendapatkan hidayah, mendapatkan ilmu. Berapa tahun? 1400 tahun Nabi SAW hidup sampai sekarang. Itu dari mana kalau dari mereka? Para sahabat menyebar, ada yang ke Taif, ada yang di Mekah, ada yang di Kufah, ada di tempat yang lainnya, ada di Palestina dan sebagainya. Jadi khonfidin rahimani rahimakumullah jami'an, kita ketahui bahwasannya ilmu ini ya bisa mendapatkan pahala jariah. Itu kita tanamkan agar semangat datang kajian, semangat mendengarkan kajian-kajian para ulama, para ustaz, baca buku-buku agama. Kita mungkin tahan baca artikel, kita tahan megang HP berlama-lama, kita tahan mungkin baca majalah, baca koran umum, tapi baca buku agama tak tersentuh. Apalagi baca Quran, satu hari sudah berat kita baca. Kenapa? Karena hati kita nggak tergantung dengan Quran, hati kita tergantung dengan dunia, tergantung dengan hal-hal yang sifatnya duniawi, sibuk dengan duniawi saja. Bukan berarti kita nggak boleh ya mengambil istifadah dunia ini, nggak boleh. Apa bukan nggak boleh? Boleh, silahkan. Akan tapi berbeda dengan jamian, kita butuh agama, butuh ruh kita sih dengan ya ilmu agama. Konfidin rahimani rahimakumullah jamian. Jadi ilmu itu bisa mendatangkan pahala jariah ya. Jadi para ulama lihat bagaimana mereka membuat buku, buat kitab, dibaca sampai sekarang. Lihat buku Al-Muwatta karangan Imam Malik. Dahulu pada masa Imam Malik, ada orang yang bertanya kepada beliau, wahai Imam, kenapa kau buat kitab ini, buat buku ini kok sama nama Al-Muwatta? Kan sudah banyak muwatta yang lain. Apa kata beliau? Ya, beliau mengatakan, maka lillah fa bil baqi. Sesuatu yang dibuat karena Allah maka itu akan kekal. Ini sesuatu yang dibuat karena Allah semata, dia mengharapkan pahala dari Allah, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka ini bisa mengatakan. Dan kita lihat kitab Muwatta, kitab fikih yang paling otentik sekarang itu dari Muwatta. Kitab Imam Syafi'i, bagaimana beliau membuat kitab risalah, bagaimana Imam Syafi'i, beliau adalah ulama yang terpandang. Kitab risalah sampai sekarang digunakan oleh para tulabul ilmi ya, belajar mereka dengan kitab tersebut. Lihat bagaimana buku-buku kitab-kitab para ulama ini sampai sekarang dibaca. Imam Bukhari, beliau berguru dengan banyak guru, beliau berpindah tempat, berikhlah untuk menuntut ilmu syar'i, membuat kitab namanya apa? Kitab Sahih Bukhari, Sahihul Jami'. Dan kita lihat kitab paling sahih setelah Al-Quran kata para ulama adalah kitab Sahih Bukhari yang ditulis oleh Imam Bukhari. Sampai sekarang itu dipakai para jemaah. Orang sudah meninggal, tapi berjuta-juta kaum muslimin dari dahulu zaman beliau sampai sekarang itu kitab masih dipakai. Lihat bagaimana besarnya pahala beliau insyaallah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama kita lihat bagaimana mereka semangat nulis kitab, nulis buku. Ketika mereka meninggal, ilmu itu akan mati. Bagaimana bisa hidup? Ketika mereka membuat buku, itulah hidup buku mereka. Mereka berceramah di situ. Di buku itu mereka ceramah. Mereka bisa ngomong, kita lihat live langsung, nggak bisa. Dari mana kita lihat mereka ngomong? Dari kitab-kitab mereka, dari video-video kajian mereka. Dari sini kita bisa ambil istifadah. Tapi hakikat mereka sudah mati, sudah tidak ada penambahan ilmu lagi, sudah mati. Kenapa? Tinggallah karya-karya mereka. Jadi kalau ada ulama yang mati, kalau kita ambil ilmu dari dia, maka lihatlah bukunya yang dia tulis, lihatlah ceramah-ceramah kajiannya yang dia sampaikan, itu bisa kita. Tapi sudah mati, sudah tutup ya. Makanya Nabi Muhammad SAW, beliau pernah bersabda, innallaha la yanbidu al-ilma intiza'an. Sungguhnya Allah Ta'ala tidak mengangkat ilmu ya dengan sekali cabutan dari hamba-hambanya. Yantazi'u minal ibad walakin yakbidul ilma. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala mencabut ilmu atau mengangkat ilmu itu biqabdil ulama, ya, dengan mewafatkan para ulama. Jadi Allah Subhanahu wa taala kalau ingin mencabut ilmu itu diwafatkan ulama, meninggal dia. Ulama fulan, meninggal ustaz fulan, meninggal syekh fulan, sudah selesai tutup buku untuk dia saat ini. Ya. Memang kita ambil ilmu dia,
dari kitab-kitabnya, dari buku-bukunya, ya, dari kajian-kajiannya. Ini bisa kita, tapi sudah selesai, gak ada penambahan lagi dari dia karena dia sudah dikubur. Ikhwan fillah rahimani rahimakumullahu jami'an. Jadi ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, jadi ilmu agama ini bisa mendatangkan pahala jariah, maka jangan sepelekan orang-orang yang datang kajian Islam. Walaupun dia duduk, kadang ngantuk-ngantuk, datang aja. Terlambat Ustaz, datang. Dulu kita kajian awal-awal dulu, tahun 2004, 2005, itu kajian itu naik sedapu ya, naik sodet itu. Mana dulu kereta? Jarang orang punya kereta. Jarang orang punya mobil, udah mobil paten kali lewat. Kajian dulu berapa orang datang, tapi semangat tiap minggu kajian walaupun terlambat, walaupun ngantuk-ngantuk Allah. Yang penting datang orang itu dengerin kajian. Gak dapat kita full kajian itu minimal setengahnya gitu. Gak dapat setengahnya minus seperempatnya. Gak bisa seperpersennya lah, berapalah kita dapat. Gak bisa kita kumpulkan ilmu itu minimal poin-poinnya. Apa kata satu poin pertama? Itu kita hafal aja. Ya. Apa keutamaan ilmu? Itu bisa masuk surga. Udah tuh. Ya, ilmu bisa mendapatkan pahala jariah. Itu aja kita pun mantap kali. Ya. Allah kasih waktu kita 24 jam. Kalikan seminggu aja. Kajian 1 jam berat kita. Ini udah parah gitu. 24 jam kita sisihkan kajian 1 jam seminggu. 24 jam kali 5 udah kali 7. Banyak ya. Masya Allah, berapa jam-jam. 1 jam kita kajian seminggu sekali aja. Coba lah kita rutinkan. Seminggu sekali kita kajian 1 jam aja udah. Dapatkan kali. Ditambah lagi, Masya Allah, kalau kita kajian seminggu 3 kali, ya, seminggu bisa 4 kali, atau setiap malam kita kajiannya mantap. Ya. Jadi ikhwan fillah rahimani rahimakumullah, jangan bakhil kita kepada Allah. Nuntut ilmu untuk apa? Ya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita ikhlaskan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang kasih rezeki pada kita. Allah yang berikan kehidupan pada kita, kasih kendaraan, kasih tempat tinggal, kasih pakaian, kasih anak istri, itu dari mana? Dari Allah Subhanahu wa taala. 1 jam aja kadang-kadang berat kita kaji. Ya. Yang lebih parah lagi ini sholat. Allah kasih kita waktu 4 jam, sholat berapa jam? Sholat itu 10 menit. Kalikan 5 kali waktu, 10 kali 5, 50 menit. Ditambah untuk lagi 10 menit, 1 jam. Allah kasih kita waktu 23 jam. Kita sholat 10 menit atau 1 jam itu aja berat. Makanya walaupun rahimahullah jami'an, kita hidup ini gak santai-santai. Ya, penuh dengan perjuangan. Para nabi rasul mereka berjuang, berdakwah, ingin dibunuh, dibantai oleh kaumnya. Dari kisah Nabi Nuh alaihissalam bagaimana dia oleh kaumnya, dia buat kapal yang besar, bahtera yang besar, ditinggalkan semua kaumnya yang tidak beriman, bahkan anaknya tenggelam Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa ingin dibunuh oleh Fir'aun dan tentaranya. Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar oleh kaumnya, tidak mempan. Budi bar masalah Ibrahim, diselamatkan Nabi Ibrahim alaihissalam, penuh perjuangan. Nabi Isa akan dikejar-kejar hingga beliau ya diangkat Allah Subhanahu wa taala, dan muridnya ini atau ada orang yang memberikan tahu tempat di mana Nabi Isa, diserupakan mukanya seperti Nabi Isa, akan ditangkap nih orang, disalib. Ya. Nabi kita Muhammad SAW bagaimana Nabi berjuang di Mekah, ditindas, dizolimi, di Taif dilempar batu, mau ke Madinah ketika hijrah dicari-cari hampir ketangkap. Berat itu orang. Para sahabat bagaimana mereka diuji Allah Subhanahu berjuang, berjihad, angkat pedang, angkat senjata, hadapan mereka musuh, perang Badar, perang Uhud, dan perang-perang yang lainnya, butuh perjuangan. Di zaman kita sebenarnya sudah enak, kita nggak perlu lagi berjihad kecuali pemerintah kita, penguasa kita, memerintah kita berjihad, belum. Ya, jadi kita manfaatkan buat ketenangan, kedamaian yang ada sekarang ini itu nikmat, maka pergunakan untuk dekat dengan Allah, untuk ilmu syar'i. Datang ke kajian. Ya, Ustaz nggak sempat, Ustaz. Minimal sudah ikut kajian aja lah, kajian atau pengulangan kajiannya itu. Ya. Jadi ikhwan fillah rahimani rahimakumullah jami'an,
Jadi ilmu ini bisa mengantarkan kita mendapat pahala jariah. Ya. Kemudian ikhwan rahimani rahimakumullah jami'an. Sebagaimana hadis kita bacakan tadi, sebelum orang-orang yang berilmu meninggal, maka ambillah istifadah. Ambillah manfaat dari mereka, baik itu para ulama atau para ustadz atau orang-orang alim yang ada di dekat kita, yang ada di kota kita, yang ada di daerah kita, yang ada di negara kita. Kita belajar agar kita mendapatkan kebaikan. Karena seorang itu dia bisa terpengaruh dengan kawan-kawannya, terpengaruh dengan kebiasaannya, terpengaruh dengan orang-orang yang baik, ini bagus. Tapi sebaliknya ketika dia disibukkan dengan kawan-kawan tidak benar, lingkungan tidak baik, orang-orang pada bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala, lingkungan kerjanya, lingkungan belajarnya semuanya rusak, maka dia akan mudah rusak. Jadi penting kita ambil istifadah sebelum para ulama meninggal, sebelum para ustadz kita meninggal, maka ambillah istifadah, ambil manfaat, kejar kajian-kajian mereka, baca buku-buku mereka. Kalau kita nggak bisa bahasa Arab, kita nggak bisa membaca Arab gundul, baca buku-buku terjemahannya. Ya. Maka Nabi mengatakan, Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu bil ibad, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama, hatta idza lam yubqi 'alimun ittakhadha an-nas ru'usan juhala fasu'ilu faftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah Ta'ala tidak mengangkat ilmu dengan sekali cabutan dari hamba-hambanya. Akan tapi Allah mengangkat ilmu dengan mewafatkan para ulama. Ketika tidak ada tersisa lagi seorang ulama pun, manusia menunjuk kepada orang-orang bodoh. Mereka bertanya kepada orang-orang bodoh tersebut, maka mereka orang-orang bodoh itu berfatwa tanpa ilmu, maka mereka sesat dan menyesatkan. Jadi lihat, kalau ada orang berilmu, kita mau bertanya sama siapa lagi? Masalah rumah tangga tidak ada lagi yang kita bisa tanyakan. Masalah hukum halal haram, apalagi zaman sekarang banyak hal-hal yang kontemporer. Kita bisa memecahkan itu nggak bisa, kecuali para ulama, para ustadz yang berkompeten. Nggak bisa. Kita butuh ada orang yang bisa kita tanya, kita butuh curhat, kita butuh sharing, ya, butuh solusi, ya, butuh agar masalah kita selesaikan. Maka sebelum mereka wafat, ambil ilmu pada mereka, duduk kajian mereka, ya. Ikhwan fillah rahimani rahimakumullah jami'an. Imam Nawawi rahimahullah, beliau mengatakan, hadal hadis yubayyin anna al-murad bi qabd al-ulama fil ahadits as-sabiqah al-mutallaqah laysa huwa mahwu min suduri hufazi walakin ma'nahu annahu yamutu hamlatuhu wa yattakhidhu an-nas juhalan yahkumuna bi juhalatihim fa yadhulluna wa yadhullun. Hadis ini menjelaskan kata Imam Nawawi bahwa maksud diangkat ilmu itu sebagaimana pada hadis-hadis sebelumnya secara mutlak, bukanlah menghapuskan daripada atau dari dada para penghafalnya, akan tapi maknanya adalah wafatnya para pemilik ilmu tersebut. Manusia kemudian menjadikan orang-orang bodoh untuk memutuskan hukum sesuatu dengan kebodohan mereka, akhirnya mereka pun sesat dan menyesatkan orang lain. Jadi ikhwan fillah rahimani rahimakumullah jami'an, mudarat yang timbul adalah ketika para ulama meninggal, mereka bertanya pada orang-orang yang bukan ahlinya, maka mereka akan bisa disesatkan. Ikhwan fillah rahimani rahimakumullah jami'an. Dari sahabat Abdul Mas'ud, beliau berkata, "Alaikum bil ilmi qabla irfa'." Kata beliau, wajib atas kalian untuk berilmu sebelum ilmu itu diangkat, dihilangkan. Jadi kita harus belajar sebelum ilmu itu diangkat, kita belajar. Yang mendasarlah ilmu tentang hal yang wajib tadi, masalah syahadatain, masalah tentang tauhid la ilaha illallah, masalah tentang bagaimana mengikuti Rasulullah SAW, sunnah-sunnah Nabi, masalah tentang masalah sholat, bagaimana sholat yang benar, kita amalkan sudah atau belum,
ya masalah-masalah zakat, masalah puasa, haji bagi mereka yang mampu. Pelajari itu. Pelajari yang lain, sunnah-sunnah Nabi yang lainnya. Bagaimana baca Al-Quran yang benar, bagaimana kita ya mengamalkan kegiatan atau doa-doa yang diajarkan Nabi SAW, ya doa sehari-hari misalnya kita mendoakan ya untuk orang lain, atau kita mengajarkan doa kepada anak kita, bagaimana doa ketika makan, bagaimana doa ketika masuk WC, bagaimana doa ketika tidur, bangun tidur. Ini juga termasuk sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Banyak sunnah-sunnah Nabi. Karena amalan terbagi menjadi tiga. Yang pertama amalan qalbiyah, amalan batiniyah atau amalan hati. Ya, ini amalan juga seperti khasyah, khauf, mahabbah, termasuk amal hati, roja. Kemudian amal lisan, amalan yang berkaitan tentang lisan. Apa saja amalan lisan itu? Ya, seperti berzikir pada Allah, membaca Al-Quran Karim, ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk amalan lisan. Kemudian amalan badaniyah atau amalan badan. Ya, sholat juga pakai gerakan badan, haji, umroh juga pakai gerakan badan, dan amalan-amalan seperti jihad juga amalan badan. Ya, jadi kita tinggal pilih nih, mau pilih amalan yang mana. Ya, kalau kita kuatnya di sholat malam, maka lanjutkan sholat malam. Ustaz, saya nggak kuat sholat malam, maka perkuatlah dia dengan baca Quran. Ustaz, saya nggak kuat sholat malam, nggak kuat baca Quran. Perkuat dia, mungkin antum orang kaya, perkuat sedekah antum, ya, perkuat sedekah infak antum. Ya Ustaz, saya nggak bisa sedekah, nggak bisa ini, nggak bisa itu. Cari yang mudah, berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi SAW? Ada dua kalimat yang mudah diucapkan di lisan. Kata Nabi SAW, kalimatani khifatan lisan, sakilatani fi mizan, habibatani rahman, subhanallah bihamdi, subhanallah azim. Ada dua kalimat yang ringan diucapkan di lisan, yang menjadi pemberat timbangan, yang disukai oleh Ar-Rahman, berzikir subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Lihat, dua kalimat itu saja kita sudah mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Atau misalnya kita datang kajian Islam juga termasuk sunnah Nabi SAW, karena Nabi minta kita untuk ilmu, belajar kajian, belajar di majelis taklim. Jadi ikhwan fillah rahimani rahimakumullah jami'an, ya sebelum ilmu diangkat, maka belajarlah kita kepada ustaz-ustaz kita, pada ulama-ulama kita rutinkan, cari jadwal kapan kita taklim, kapan kita ngaji, ya ngaji Al-Quran, ya, kita jadwalkan. Ya, jadi ikhwan fillah rahimani rahimakumullah jami'an, ini diantara keutamaan ilmu dan orang yang alim atau berilmu. Kemudian ikhwan fillah jami'an, keutamaan ilmu dan hal ilmu yang berikutnya, mereka orang yang alim bisa membantu menyebabkan seorang hamba diampuni Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab mereka, para ahli ilmu ini, Allah Subhanahu wa taala bisa mengampuni seorang hamba. Sebagaimana hadis Nabi SAW, hadis yang ma'ruf. Sebagaimana kisah-kisah yang kita ketahui, Nabi SAW pernah bersabda, dahulu sebelum kalian ada orang yang membunuh 99 nyawa, bahkan 100 nyawa. Jadi seorang ini, dia membunuh 99 nyawa. Ketika dia telah membunuh 99 nyawa, ternyata apa yang terjadi, dia ingin tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia cari orang yang alim. Ketika dia dipertemukan dengan seorang, ternyata orang itu bukan orang alim tapi ahli ibadah. Dia datang, dia mengatakan, wahai fulan, aku telah membunuh 100 nyawa. Ahli minat taubat. Wahai fulan, wahai ahli ibadah, aku telah membunuh 99 nyawa, adakah tobat untukmu? Apa jawab ahli ibadah tersebut? Seorang rahib ini, dia mengatakan, la, tidak ada tobat untukmu. Kemudian pemuda ini pun marah, kemudian dia bunuh, dia bantai, mati. Lengkapnya 100 nyawa. Ketika sudah mati si fulan ini, kemudian si pemuda ini pun masih ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dia masih ingin mau kembali kepada Allah, ingin mensucikan dirinya. Kemudian dia minta ditujukan untuk dicarikan orang yang alim. Kemudian dia ditujukan seorang ahli ilmu. Dia datangi ahli ilmu tersebut. Dia mengatakan, wahai fulan, wahai ahli ilmu. Ini orang yang kedua dia datang. Wahai ahli ilmu, aku telah membunuh 100 nyawa. Hali mina taubat. Adakah taubat untukku, kata dia. Ahli ilmu ini mengabarkan dengan ilmunya yang dia ketahui. Kemudian dia mengatakan, man yahulu bainu bain taubat. Tidak ada yang menghalangimu dan taubat, maka bertobatlah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Intalik idza kardi kada wa kada. Pergilah engkau ke daerah ini dan itu. Fa inna ardakasu. Karena sungguhnya daerahmu adalah daerah yang rusak. Akhirnya pemuda ini pergi kemana? Dia pergi, dia berjalan. Ketika dia berjalan, ternyata belum sampai tempat tujuannya, tempat orang-orang beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, tempat hijrahnya dia meninggal tengah jalan dalam keadaan tersungkur. Ketika dia meninggal dalam keadaan tersungkur, datang malaikat azab dan malaikat rahmat untuk merebut orang ini. Apa kata malaikat azab? Innahu lam ya'mal khairan qad. Sungguhnya orang ini belum ada amal sedikit pun. Di malaikat azab ini ingin mengambil orang ini. Kemudian apa kata malaikat rahmat? Ja'a taiban muqbilan biqalbi Allah. Orang ini telah bertobat menghadapkan hati dan jiwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia telah bertobat ini. Kemudian para jamaah, malaikat ini, ya, azab dan malaikat rahmat ini, mereka berseteru. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan satu malaikat berwujud manusia. Allah mengutus satu malaikat berwujud manusia. Untuk apa didatangkan malaikat yang ketiga ini? Untuk menghukumi, memutuskan siapa sebenarnya yang berhak mendapatkan orang ini, pemuda tadi. Akhirnya diputuskanlah, kalau jarak tempuhnya ini lebih mendekati daerahnya dia, rumahnya dia, kediamannya dia, maka orang ini akan dibawa oleh malaikat azab. Tapi kalau jarak tempuhnya lebih dekat kepada tempat hijrahnya dia, kepada orang-orang beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, maka orang ini akan dibawa oleh malaikat rahmat. Yang sebelumnya kata ahli ilmu itu, pergilah engkau ke daerah ini dan itu, fa'bud ma'hum, kau beribadah sama mereka di sana. Lihat. Kemudian akhirnya diputuskan seperti itu, diukurlah satu malaikat ini, ternyata jarak tempuhnya lebih mendekati ke tempat hijrahnya dia, ke tempat orang-orang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya orang ini pun dibawa oleh malaikat rahmat. Apa faedah dalam hadis ini? Dalam hadis ini di akhir disebutkan bahwasanya orang ini, pemuda ini pun diampuni Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana sebab dari ahli ilmu tadi. Di sini ada perbedaan antara ahli ibadah dan ahli ilmu. Ahli ibadah dia hanya bisa ibadah tapi gak punya ilmu. Ahli ilmu ini dia punya ilmu, ketika ditanya dia memberi fatwa itu dengan ilmunya dan itu benar dari Allah Subhanahu wa taala, dia boleh taubat kan begitu. Maka di sini seorang alim itu kadang-kadang dia bisa memberikan istifadah, memberikan manfaat kepada kaum muslimin. Yang tadinya ahli maksiat, ahli bejat tadi dapat hidayah, kemudian akhirnya Allah ampun. Dari mana sebabnya? Dari simpulan ulama tersebut, dari ustaz fulan tersebut. Gara-gara dia berdakwah, sebab dia menyampaikan dakwah itu banyak orang dapat hidayah, banyak orang yang mendapatkan hidayah, petunjuk. Ini pentingnya kita berilmu syar'i. Lihat para ulama, mereka memberikan hidayah dengan ikhlas kepada manusia atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dan kita lihat bagaimana perjuangan Nabi Muhammad SAW saja, Nabi yang mulia, paman beliau nggak selamat. Ada di antara keluarga beliau yang tidak beriman, ya. Di antaranya siapa? Abu Thalib, Abu Lahab. Ini juga termasuk paman beliau, tapi belum mendapatkan hidayah. Ya. Jadi kalau sekelas Nabi saja itu kadangkala sebagian tidak dapat hidayah, siapa kita? Kita bukanlah keturunan Nabi, kita bukanlah anak ulama besar,
Ya, maka kita harus berbahagia dan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kita jalan Islam, jalan sunnah ini, kita harus bersyukur. Ya. Dan itu penting kita belajar dengan para ulama, para ustaz kita yang kompeten. Agar apa? Agar kita dibimbing terus. Karena manusia kadang-kala yazidu yang muslimannya, kadang-kala iman kita naik seperti gunung, bahkan seperti langit. Kadang-kala iman kita turun nih seperti apa? Rendahnya di bawah tanah, seperti sumur di lebih dalam lagi rendah. Jadi ketika kita iman kita naik, alhamdulillah bersyukur pada Allah, tingkatkan ketakwaan pada Allah, tingkatkan ketaatan pada Allah. Ketika futur iman kita lemah ini, mau lari kemana kalau kita nggak punya basic, kita nggak punya arahan, kita nggak punya sandaran. Kita butuh ada ulama, ada ustaz-ustaz kita yang membimbing kita, yang mengajar kita sampai finish kita meninggal. Itu ilmu itu bukan sekedar sampai kita umur 40, enggak, umur 50 enggak, sampai mati. Ya. Agar kita mendapat husnul khotimah, betul ilmu terus, belajar terus, beramal terus. Ketika futur, cari jalan-jalan keselamatan. Kata Nabi SAW, seorang yang ketika dia futur itu, maka hendaknya dia beralih kepada hal-hal yang masih batasan sunnah dalam syariat. Jangan sampai keluar syariat. Kalau misal dia keluar syariat, maka halal, kata Nabi, dia akan binasa. Maka kita tolong pada Allah Subhanahu wa taala, kita sering sholat, baca Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Tapi kita betul-betul meniti jalan itu gitu. Ya, lagi futur, cari jalan-jalan keselamatan. Malas baca Quran, ya cobalah zikir subhanallah bihamdihi subhanallahul azim. Ya, lagi malas kita mungkin sholat malam, coba datang ke kajian. Lagi malas kita baca Quran, mungkin kita datangi, ya lihat di masjid orang-orang yang semangat baca Quran, kita dengar kajian-kajian tentang keutamaan baca Quran. Ya, jadi cari hal yang bisa motivasi kita agar kita semangat beribadah pada Allah, ya semangat ilmu syar'i. Ya, atau minimal datang ke kajian lah, di kajian Ustaz Fulan kajian apa, di kajian fikih, Ustaz Fulan kajian apa, di kajian tauhid, Ustaz Fulan kajian apa, di kajian tarikh sejarah, ya sirah Nabi Muhammad SAW. Ini Ustaz Fulan kajiannya apa nih? Ya kajian tentang masalah hati, misalnya manajemen kalbu. Ya nggak apa-apa, kita datangi. Ya untuk apa? Memperkuat iman kita, mempertebal iman kita. Apalagi masa-masa futur, lagi malas ini. Ya ibadah malas, ya pokoknya beramal soleh malas sekali, maka cari hal yang bisa membangkitkan kita. Iman kita lemah masalah hati misalnya, mungkin kita banyak punya penyakit hati misalnya, penyakit hasad, dengki, ya, penyakit hati yang lainnya gitu ya. Maka cari kajian-kajian yang bisa meredam itu. Ya, tadi kita malas baca Quran, coba cari kajian-kajian yang bisa menyemangati kita baca Quran. Ya, kita malas misalnya masalah tauhid, ya masalah syirik, ya artinya kita malas masalah-masalah itu, cobalah sekali dipaksa jiwa itu belajar tauhid, belajar apa itu syirik agar kita jauhi syirik itu, pelajari manhaj, pelajari sunnah. Kenapa? Karena banyak firqah-firqah menyimpang. Kata Nabi SAW, "Sataftariqu ummati ala salati wa sab'ina billah." Kelak umatku akan terpecah di 73 golongan. Kulluha finnar illa millah wahidah. Semuanya diancam masuk neraka kecuali satu yang selamat, kata Nabi. Kemudian para sahabat, qaulu man ya Rasulullah, siapakah kelompok yang selamat Rasul? Apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ma'ana ali ashabi. Kelompok yang selamat itulah orang yang mengikutiku, mengikuti sunnahku dan sunnahnya para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi banyak yang menyimpang. Ustaz, saya udah ngaji satu-satu. Lihat dulu manhajnya apa, jangan-jangan manhajnya Khawarij. Ustaz, saya udah ngaji Ustaz Fulan. Lihat dulu, jangan-jangan dia Syiah Rafidhah yang mencela Nabi, mencela sahabat-sahabat Nabi. Ya, Ustaz, saya ngaji di sana. Katanya kalau maksiat nggak apa-apa kok. Ya, nggak apa-apa, yang penting keturunan Nabi. Nah, ya, seperti orang Jabariyah itu maksiat ya karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhwan fillah, kita harus belajar manhaj, ya, belajar bagaimana ya sunnah Nabi Muhammad SAW, bagaimana firqah-firqah menyimpang. Bukan berarti kita itu menyesatkan, bukan. Ya, kita untuk antisipasi jangan sampai kita salah ngaji, salah tempat gitu kan. Kalau kita salah ngaji, kita bisa rusak amalan kita. Selama di dalam Al-Quran kita amalkan, kita kerjakan, ternyata
mempelajari tajwidnya, ada yang mempelajari tahsinnya, ada yang mempelajari sanadnya, bagaimana sanadnya qiraatnya para ulama qurra, pelajari tafsirnya, bagaimana kita mempelajari terjemahannya, bagaimana kita mempelajari buku-buku terkait dengan Al-Quran atau ilmu balaghah dalam Al-Quran. Itu banyak. Kita baca ayat atau surat yang di dalam kajian itu termasuk kita pelajari Al-Quran juga. Ya. Allah Subhanahu wa taala contohnya dalam surah Al-Jadilah ayat 11, ya rafa'il ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman antara kalian dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Ini kan ayat surat Al-Jadilah 11. Berkaitan tentang apa? Ahli ilmu Allah tinggikan, Allah muliakan. Kita lihat hadis tadi bagaimana seorang yang memutus nyawa itu sampai dia diampuni gara-gara apa? Gara-gara orang berilmu tadi. Makanya orang berilmu Allah Subhanahu wa taala angkat. Dan kalau kita pelajari hadis dari hadis 100 orang atau 100 yang dibunuh mudah tadi, itu banyak kali faedah yang kita ambil. Yang pertama tadi, keutamaan orang yang alim. Yang kedua, keutamaan bertobat. Orang yang bertobat, sungguh-sungguh tobat, insya Allah Allah Subhanahu wa taala kasih jalan buat bagaimana hadis tadi. Yang ketiga, faedahnya perbedaan antara ahli ilmu dan ahli ibadah ini beda. Kalau ahli ibadah belum tentu dia berilmu. Kalau ahli ilmu insya Allah dia ahli ibadah. Dia ahli ilmu, dia juga ahli ibadah. Faedah yang lain, bahwasannya kita harus mengimani adanya malaikat. Malaikat Allah itu banyak sekali. Bukan hanya malaikat Jibril, ya, bukan hanya malaikat Israfil, tapi malaikat lain ada malaikat Jabal, malaikat gunung, malaikat Azza, tadi hadis disebut malaikat Azza, ada malaikat Rahmat. Jadi banyak nama malaikat itu. Ya, malaikat Zabaniyah, malaikat Malik, ya, malaikat Munkar Nakir. Ini disebut dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita semua imani malaikat ini. Berarti apa? Mengimani hal yang gaib. Ya. Karena Nabi SAW berbicara tidak ada yang hawa nafsu beliau. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Jalan Nabi berbicara tentang hawa nafsu beliau, akan tetapi beliau sampaikan itu bukanlah hawa nafsu tapi wahyu Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian pada hadis tadi kita bacakan bahwasanya lingkungan yang jelek sangat mempengaruhi. Kalau lingkungan kita sudah sangat maksimal maksiatnya, sudah parah maksiatnya, maka kita harus pindah hijrah. Kenapa harus pindah hijrah, Ustaz? Jadi kita maksiat terus nanti terpengaruh terus. Bisa hancur agama kita, bisa rusak kita, maka pindah, cari tempat yang selamat gitu kan. Sebagian kita tadi ya seorang ahli ilmu tadi mengatakan intalik ida kan cukup ganti kandungnya. Oh, pergi dari daerahmu, pergi ke tempat orang-orang itu atau pergi ke tempat daerah ini dan daerah itu. Fa'bud ma'hum kata dia. Kau beribadah pada mereka sana. Sama siapa? Sama orang-orang yang taat, orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi penting kita menghidupkan lingkungan yang Islami, minimal di rumah kita. Makanya Masya Allah, kalau ada kompleks satu kompleks dia sudah lagi semua yang sudah taat pada Allah semua, insya Allah aman. Insya Allah mudah-mudahan kita itu terjaga insya Allah. Membuat maksiat itu kita takut, khawatir gitu. Tapi coba kita tinggal pakai maksiat, banyak mereka berbuat dosa dan maksiat. Kita juga tidak malu berbuat dosa dan maksiat. Makanya kata ulama tadi, kata orang alim tadi, intalik ila kami ila adikana mau pindah, mau tinggalkan daerah itu karena daerah musuh, daerah itu rusak pada dia. Ikhwan fillah, rahimani wa rahmatullah jami'an. Masih banyak lagi ya faedah-faedah lain. Mungkin ini saja bisa kami sampaikan, yang mudah-mudahan saya bermanfaat. Intinya dan kita terus berilmu syar'i, belajar dengan ustaz-ustaz kita, dengan ulama-ulama kita. Ya mudah-mudahan dengan ilmu syar'i ini apa yang dikatakan kita kajian ini membawa barakah, membawa kebaikan di akhirat, dan insya Allah terus kita ubuk istiqomahan ini sampai kita meninggal. Mudah-mudahan kita mendapatkan yang husnul khatimah dan dikumpulkan di surga Allah Subhanahu wa taala. Demikian berpikir rahimani wa rahimakumullah. Silakan kepada yang bertanya. Qul qawli hadza
Astagfirullahaladzim wa sallallahu alaihi wa sallam. Innahu ghafurur rahim. Wa sallallahu dalam pembahasan fikih haid atau fikih wanita ini terkait dengan darah wanita ada tiga. Yang pertama darah haid. Ya, darah haid ini adalah darah kotor, keluar setiap bulannya ya. Bagi yang masih produktif, kecuali yang sudah menopause mungkin tidak perlu lagi. Ya, jadi keluarnya kaum hawa mereka tahu mana darah segar, mana darah haid gitu kan. Ya, warnanya seperti apa, baunya seperti apa, itu darah haid. Mereka lebih paham wanitanya. Yang kedua, darah nifas. Darah nifas itu kapan? Ketika selesai melahirkan. Selesai melahirkan. Dan kapan biasanya darah nifas ini keluar? Berapa lama? Kurang lebih 1 bulan lebih, 40 hari gitu. Maka kalau misalnya lebih dari 40 hari ini dilihat apakah dia darah nifas seperti kita ketahui dari nifas itu ataukah darah haid. Dan satu yang ketiga, lihat apakah dia darah istihadah. Darah istihadah darah penyakit. Contohnya ada seorang wanita haid, biasanya dia 7 hari. Kemudian tiba-tiba berlanjut sampai 16 hari. Kalau dia biasanya 7 hari atau 10 hari keluar darah haidnya, maka sisanya itu bisa dipastikan darah istihadah, darah penyakit. Nah, kalau darah istihadah ini dihukumi seperti biasa, disunahkan dia mandi sebelum sholat. Ya. Tetap dia sholat karena sudah lewat dari masa siklus haid, menstruasi gitu kan. Maka dia tetap sholat ketika dia mendapatkan darah istihadah. Ada seorang ibu bertanya kepada saya, Ustaz, saya punya ibu, nanti bantu. Ibu saya itu, ya, setiap hari keluar darah, sebulan terus. Berarti ini apa? Berarti ini bukan darah haid namanya. Mungkin haidnya cuma seminggu, ya berarti selebihnya apa? Ibu antum terkena darah istihadah. Ya, dia keluar darah juga, cuma bukan darah haid. Nah, maka ketika keluar darah istihadah ini, maka dia dikatakan, ya, bukan darah haid. Tetap dia sholat, tetap dia puasa kalau kena darah istihadah ini. Dan nifas tadi sudah 50 hari, kita lihat apakah darah nifas, apakah darah haid, atau istihadah. Gitu. Kalau misalnya kelebihannya kebiasaan kita itu, istri kita kalau melahirkan 40 hari sudah bersih kan gitu ya. Mungkin 35 hari sudah bersih gitu ya. Maka kita harus yakin bersih, udah boleh berhubungan. Tidak boleh sholat, tidak harus 40 hari, ya, sholat 37 hari, 38 hari, ya. Maka kalau sudah bersih, tidak boleh sholat. Tapi kalau masih kotor, masih nifas, tidak harus sholat. Nah, sekarang kita ini bingung, Ustaz, udah 50 hari nih, mau nggak berhenti darahnya? Maka lihat, kalau masih darah nifas, maka belum sholat, belum boleh berhubungan gitu kan. Tapi ketika sudah yakin, darah istihadah ini 40 hari lewat, darahnya beda, darah istihadah, maka dia mandi, dia wajib kemudian dia nifas, kemudian dia sholat, kemudian dia boleh berhubungan dengan suaminya. Ya, jadi paham insyaallah ya. Maka lihat darahnya ini. Ustaz, bingung lagi, maka tanya sama dokter, dok ini dokternya darah istihadah ini darah apa? Darah nifas, apakah darah istihadah, apakah darah haid? Nah, jika dokter menjelaskan, ya, oh darah istihadah ini gitu kan, maka karena kita harus tanya kepada ahlinya, yaitu dokter yang mematuhi siklus darah perempuan ya, gitu ya. Allahu Akbar. Oke, perjalanan itu saja saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri semua pihak tiga. Asyhadu an la ilaha illallah, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.